Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Kali ini saya masih akan membahas persamaan dasar akuntansi, tapi mungkin dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi coba kalian amati sampai akhir dan akan saya berikan trik bagaimana untuk menganalisis setiap soal agar tidak salah ketika dimasukkan ke persamaan dasar akuntansi. Seperti itu ya. Nah, kebetulan ini dalam soal ini sudah saya buatkan kolom-kolom untuk persamaan dasar akuntansinya. Oh iya, buat kalian persamaan dasar akuntansi itu hanya memuat kolom-kolom untuk harta, utang, dan modal. Jadi tidak ada kolom untuk akun nominal ya. Akun nominal itu beban dan pendapatan. Ini nggak ada nih, beban dan pendapatan nggak ada. Yang ada itu hanya akun real. Akun real itu yang terdiri dari harta, utang, dan modal. Dan boleh diperinci. Harta ini saya rinci menjadi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Ini harta terdiri dari 5 kolom. Kebetulan pada kursus bahasa Inggris profesional milik Tuan Raka ini hartanya ada kendaraan. Kendaraan itu kan salah satu bagian dari harta tetap. Nah, jadi harta dirinci. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ingin merinci utang, utang dibedakan menjadi dua, ada utang bank dan utang usaha. Ya nggak apa-apa, berarti utang terdiri dari 2 kolom. Nah, kebetulan ini utangnya hanya satu jenis aja, berarti satu kolom aja. Seperti itu ya. Kemudian privat tidak usah dimasukkan ke kolom yang beda, privat itu mengurangi modal. Nah, berarti kalau ada kegiatan beban dan pendapatan itu bagaimana, Kak? Kalau ada beban dan pendapatan, masukkan ke kolom modal. Beban itu mengurangi modal, pendapatan itu menambah modal. Jadi nggak usah perlu membuat kolom untuk akun nominal. Ya, sekali lagi, akun nominal itu akun pendapatan dan beban, tidak usah dibuatkan kolom dalam persamaan dasar akuntansi. Kalau muncul transaksi akun nominal, tulis aja di keterangan. Nah, langsung saja ya, kita kerjakan soal ini. Pada tanggal 1 Juli, Tuan Raka membuka kursus bahasa Inggris profesional dan untuk keperluan usahanya Tuan Raka menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta. Nah, dari soalnya ini aja udah mengandung soal. Nah, dari judulnya sudah mengandung soal, maaf ya. Ya, kita kerjakan dulu judulnya. Kita buat aja tanggal 1. Karena di awal ini ya, tanggal 1 Tuan Raka menyerahkan uang tunai. Uang tunai berarti kamu jadi bendahara, kamu nerima uang sebesar 30 juta. Saya tulis 30.000 aja. Kenapa? Karena di sini sudah saya tulis dalam 1.000 rupiah. Berarti kejadian yang saya tulis di sini semuanya dikalikan 1.000 rupiah kejadian aslinya. Gitu ya, biar nggak makan tempat. Kemudian secara otomatis kalau Tuan Raka ngasih uang ke perusahaan, maka modal Tuan Raka bertambah. Mengisi kolom modal, maka kolom keterangan wajib diisi. Dari mana sumber modal itu? 30.000 itu dari mana? Dari modal awal. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, soalnya judulnya udah selesai, kita baru masuk ke tanggal 1. Dibayar sewa kursus, bayar sewa berarti kasnya berkurang sebesar 1 juta, saya tulis 1.000 dikurung karena dikurangi. Membayar sewa berarti beban sewa, beban masukkan ke modal, mengurangi modal. Kita tulis di keterangan beban sewa. Kalau sudah kita jumlahkan. Lanjut ke tanggal 3. Menerima pendaftaran peserta khusus 10 orang dengan biaya 1 juta. Nah, ini dibayar 4 kali.
4 kali itu berarti 250 ribuan sekali bayar per orang ya. Nah, biaya pertama dibayar saat pendaftaran. Nah, perhatikan soal ini. Nah, soal ini perlu analisis yang sangat tinggi. Diterima pendaftaran peserta 10 orang, berarti kan pendapatannya itu 10 kali 1 juta. Itu merupakan pendapatan. 10 juta kali 1 juta kali 10 berarti 10 juta itu adalah pendapatan. Saya tulis 10.000 itu adalah pendapatan jasa 10.000 itu. Tetapi baru nerima 250.000 per orang. 250 kali 10 sama dengan 2.500.000. Berarti sisanya apa? Sisanya kurangannya itu berarti piutang. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan. Nah, jadi ini kan imbang. Harta transaksi tanggal 3 ya. Hartanya 2.500 dan 7.500 berarti 10.000. Utangnya kosong, modalnya 10.000, imbang. Harta harus sama dengan utang ditambah modal. Seperti itu. Nomor 4. Dibeli peralatan kursus 20 juta, peralatan harganya 20 juta, kita tulis di sini. Tapi baru dibayar 5 juta, berarti uang kas cuman keluar 5 juta. Sisanya apa? Kalau harganya 20 juta baru dibayar 5 juta, sisanya berarti utangnya nambah. Utangnya nambah sebesar 15 juta. Lanjut ke tanggal 5. Dibeli perlengkapan kursus 3 juta. Tidak ada keterangan ini tunai atau kredit berarti dianggap tunai. Kalau menemukan soal seperti ini tidak ada keterangan tunai atau kredit berarti dianggap tunai. Maka kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Lanjut tanggal 7. Dibayar biaya listrik bulan Juli 700, bayar biaya listrik 700, kasnya berkurang, modalnya berkurang. Untuk apa kok bisa berkurang modalnya? Untuk membayar beban listrik. Nah, jadi kolom keterangan itu hanya berisi 4 hal saja kolom keterangan itu. Berisi modal awal, beban, pendapatan, dan prive. Itu ya. Kalau ngisi kolom keterangan itu hanya berhubungan dengan 4 hal tersebut. Ini hanya untuk memudahkan kalian saja dalam nanti menyusun laporan keuangannya. Lanjut ke tanggal 9. Diterima pendaftaran kursus 10 orang lagi, setiap orangnya bayarnya 500. Kekurangannya dibayar bulan depan. Nah, biaya kursusnya 1 juta per orang. Berarti kalau 10 orang bayarnya 500 berarti nerima uangnya adalah 5 juta. Kan seperti itu. Nah, 5 juta itu padahal biaya kursusnya itu 1 juta. Berarti seharusnya memperoleh pendapatan 10 juta. 1 juta kali 10 orang. 10 juta. 10 juta itu kenapa dimasukkan ke modal? Karena merupakan pendapatan jasa. Nah, ini kan belum imbang. Kasnya 5.000, modalnya 10.000, belum imbang. Apalagi ini masuk ke piutang karena ada pendapatan yang belum diterima. Nah, seperti itu. Lanjut ke tanggal 11. Dibeli tambahan perlengkapan kursus sebesar 2.500.000 baru dibayar 1 juta. Perlengkapannya bertambah 2.500.000. Kemudian baru dibayar 1 juta. Berarti kasnya hanya keluar 1 juta.
Berarti sisanya apa nih? Sisanya ya utang. Sebesar berapa utangnya? Sebesar 1.500.000. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut ke tanggal 12. Dibeli kendaraan operasional 16 juta dengan kredit selama 2 tahun dengan uang muka 5 juta. Membeli kendaraan. Berarti kendaraannya bertambah. Saya tulis di sini 16 juta. Kemudian uang mukanya 5 juta. Berarti kasnya baru keluar 5 juta. Nah, kita kurung 5 juta otomatis mengurangi menjadi minus. Sisanya apa? Perhatikan. Harganya 16 juta baru dibayar 5 juta. Berarti secara logika utangnya nambah 11 juta. Kita jumlahkan 2 baris saja di atasnya. Lanjut ke tanggal 14. Dibayar biaya telepon. Biaya telepon sebesar 950. Berarti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Untuk apa modal kok bisa berkurang? Untuk membayar beban telepon. Kita jumlahkan 2 baris saja di atasnya. Lanjut ke tanggal 16. Dibayar cicilan pertama transaksi tanggal 4 Juli. Perhatikan tanggal 4 Juli. 4 Juli itu kegiatan, nah ini tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu membeli peralatan. Nah cicilannya itu 3 juta setiap kali nyicil ya. Kan dibayar 5 kali cicilannya 3 juta. Nah sekarang kita membayar ini. Tanggal 16 cicilan pertamanya 3 juta, berarti kasnya berkurang, utang kita juga berkurang. Itu analisisnya sebesar 3 juta. Kasnya berkurang 3 juta, utangnya berkurang 3 juta. Lanjut ke tanggal 18. Dibayar biaya PDAM bulan Juli sebesar 250.000. Kasnya berkurang karena membayar biaya air, modalnya berkurang. Keterangan harus diisi. Setiap ngisi kolom modal, kolom keterangan diisi. Kalau berkurang itu biasanya kalau nggak beban berarti dia prefer. Nah ini adalah kegiatan beban. Beban air, PDAM itu air ya. Lanjut. Kita jumlahkan dulu. Masuk ke tanggal 20. Diterima cicilan kedua transaksi tanggal 3 Juli. Nah, kita kembali ke tanggal 3 Juli. Nah, tanggal 3 Juli ini. Cicilan kedua. Nah, cicilan pertama tadi kan 2.500.000 ya. Nah, sekarang cicilan kedua. Ini dibayar 4 kali, setiap cicilan itu 250. Ada 10 orang. Berarti kita nerima uang lagi 250.000 ini kali 10 orang. Berarti nerima uang piutangnya berkurang, bukan pendapatan. Tadi kan sudah kita masukkan ke piutang. Kasnya bertambah sebesar 2.500.000, piutangnya berkurang 2.500.000. Kasnya bertambah 2.500.000, piutangnya berkurang 2.500.000. Nah, seperti ini. Tanggal 24. Dibayar biaya pengecatan sebesar 1.500.000. Membayar kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Kenapa modal bisa berkurang? Karena untuk membayar beban pengecatan.
Lanjut ke tanggal 27, dibayar gaji satu orang karyawan sebesar 750.000 dan gaji guru 3 orang guru sebesar 2 juta. Nah, 3 orang guru satunya 2 juta, berarti 6 juta uang yang dikeluarkan plus satu orang karyawan 750.000, berarti 6.750.000. Uang yang dikeluarkan untuk membayar gaji itu 6.750.000. Modalnya juga berkurang, 6.750.000 dikurung. Untuk apa uang dikeluarkan? Untuk membayar beban gaji. Lanjut ke tanggal 29, Tuan Raka mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 700.000. Nah, kita tulis kasnya berkurang, modalnya berkurang. Untuk apa modal berkurang ini? Bukan untuk beban, tapi untuk prive, pengambilan pribadi pemilik. Transaksi terakhir tanggal 31, perlengkapan yang tersisa 1.200. Ini perlengkapan ya. Tersisa 1.200, diminta disisain aja 1.200. Disuruh nyisain 1.200.000. Nah, ini kan 5.500, disuruh nyisain 1.200, berarti perlengkapan harus dikurangi berapa biar sisanya 1.200. 5.500 dikurangi 1.200 itu adalah 4.300. Nah, seperti ini penggunaan perlengkapan yang dikurangi modal. Keterangan kita isi beban perlengkapan. Nah, sudah selesai, kita jumlahkan. Nah, kita lihat perlengkapan sudah seperti yang diminta, hanya tersisa 1.200 atau setara dengan, karena dikalikan 1.000 setara dengan 1.200.000, sama dengan soal ya. Nah, untuk menguji apakah soal ini yang kita kerjakan itu benar, kita bisa mengujinya dengan rumus keseimbangan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, sama nggak? Harta, perhatikan, hartanya itu ini kas, ditambah piutang, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan, ditambah kendaraan, hasilnya adalah 58.350. Sedangkan utang 24.500 ditambah modal 33.850. Nah, hasilnya sama. Berarti kalau seperti ini sudah betul cara pengerjaannya. Oke? Seperti itu ya guys. Bagaimana guys? Mudah kan menyusun persamaan dasar akuntansi? Nah, bagi kalian yang tulisan subscribe-nya masih berwarna merah, tolong ditekan ya sampai berwarna abu-abu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.